PT Pangkatan Indonesia memiliki areal pembibitan dengan luas 3,7 hektar. Dari 3,7 hektar terdapat 0,6 hektar wilayah pre-nursery dan 3,1 hektar wilayah non-nursery. Pembibitan merupakan awal tahapan untuk menyeleksi calon tanaman muda kelapa sawit yang akan ditanam pada area tanam. Dan di pembibitan diberi perlakuan seperti seleksi kecambah, pemupukan, perawatan, dan penyiraman air kepada tanaman remaja selama perawatan. Angka kerapatan panen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mandor yang berfungsi untuk memperkirakan panenan yang akan dilakukan pada keesokan harinya pada suatu area. Pemupukan merupakan kegiatan yang diberikan kepada tanaman untuk mencukupi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan di PT Pangkatan Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan MDEK dan yang kedua secara manual atau tenaga manusia. Hive system merupakan teknik penyerbukan manual yang menggunakan eladobius yang diletakkan pada daerah yang rendah akan bunga jantan. Pruning root merupakan kegiatan pemotongan pelepah kelapa sawit yang mengarah ke jalan dan menutupi sinar matahari. Pruning root bertujuan agar jalan selalu tersinari matahari dan kondisi jalan tetap dalam keadaan baik dan tidak berlumpur. Spraying circle and pad merupakan kegiatan pengendalian gulma yang berada di daerah piringan dan pasar pikul kelapa sawit. Kegiatan ini bertujuan supaya proses pengangkutan hasil panen tidak terganggu dan kegiatan ini menggunakan herbisida sistemik berstandar RSPO. Penanaman dan perawatan tanaman harapan seperti Mucuna brachiata, Cassia cubanensis, Turnera subulata, dan Antigonon yang merupakan tempat tinggal predator alami dari ulat api dan sebagai tanaman harapan yang diharapkan tumbuh pada area tanam kelapa sawit. Perbaikan jalan merupakan penanganan daerah jalan yang mengalami kerusakan, seperti gorong-gorong yang tua harus diremajakan kembali supaya dapat digunakan sebagai akses jalan dalam pengangkutan hasil panen ke pabrik kelapa sawit. Sensus Ganoderma bertujuan untuk mengetahui tanaman kelapa sawit yang terserang Ganoderma untuk dilakukan penanganan yang lebih intensif. Panen merupakan kegiatan yang sangat penting di suatu perkebunan. Panen yang sesuai dengan standar sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari minyak yang akan diperoleh. Oleh karena itu harus diperlukan perencanaan, manajemen, dan pengawasan yang teratur serta konsisten pada saat pemanenan. Pemanenan pada pokok tinggi dapat menggunakan alat egrek, sedangkan pada pokok rendah dapat menggunakan alat dodos. Di PT Pangkatan Indonesia, pemanenan dilakukan dengan rotasi panen 7/7 dan dengan sistem ancak tetap. Setelah buah dipanen, buah kelapa sawit dapat langsung diangkut ke TPH dan diberikan identitas si pemanen atau Trosen Entailing agar dicatat oleh Kerani dan mandor guna laporan kepada atasan perusahaan sebagai bukti laporan kegiatan. Setelah hasil panen terkumpul di TPH, buah yang berada di TPH dapat dikirim langsung ke pabrik dengan menggunakan transportasi truk. Setelah dipanen dan diangkut dari perkebunan, kelapa sawit kemudian diproses di pabrik untuk diolah dalam beberapa tahap untuk menjadi crude palm oil. Adapun tahapannya antara lain adalah grading atau penyortiran yang kemudian akan disusun dalam loading net guna direbus selama 90 menit dengan suhu 135 derajat sampai 150 derajat. Setelah direbus, buah akan masuk ke dalam tahap terisak atau pemisahan buah dan tandan
dan selanjutnya akan dipisahkan kembali antara buah dan serat untuk mendapatkan minyak CPO. Namun pada tahap ini dilakukan perebusan kembali untuk memisahkan antara air dan fraksi padat dari CPO tersebut, dan kemudian akan menghasilkan CPO murni untuk dikirim ke daerah pabrik yang mengolah langsung untuk menjadi turunan-turunan kelapa sawit. Pada tahap ini, limbah-limbah kelapa sawit yang sudah diproses di pabrik akan diolah kembali menjadi kompos, dibantu oleh bakteri anaerob dan IM4 ikan limbah yang sebelumnya dapat mencemari lingkungan, menjadi penambah nutrisi bagi kelapa sawit. Adapun keluaran-keluaran dari kompos terdiri dari kompos padat yang langsung diletakkan pada pinggiran-pinggiran dari kelapa sawit guna mencukupi kebutuhan dari nutrisi kelapa sawit tersebut, sehingga penggunaan pupuk kimia dapat lebih sedikit. Dan ada juga kompos cair yang diletakkan pada land application guna mencukupi nutrisi pada suatu lahan tersebut.